Embers chapter pertama. Chapter dibuka, kita berada di sebuah sekolah di mana ada seorang anak yang menantang bertarung. Tokoh utama dari manga ini. Nama tokoh utama Embers adalah Haitani. Dia petarung terbaik di SMP, sehingga dia ingin menantang Haitani untuk mengambil gelarnya sebagai petarung terbaik SMP. Kemudian seorang siswi melaporkan kepada Oshimi Sensei, seorang guru di sana, kalau ada yang akan berkelahi. Oshimi langsung pergi, sedangkan guru lainnya berpikir kalau ini pasti Haitani yang berkelahi. Mereka menyuruh Oshimi untuk membawa Haitani ke ruang guru, padahal guru Oshimi baru saja pindah ke tempat ini tapi dia disibukkan oleh anak itu. Terlihat mereka sudah bertarung, Haitani dengan santainya dia menghindari semua pukulan dari musuhnya. Namun Oshimi Sensei malah memujinya. Haitani mengatakan, "Kau lagi orang tua, berapa kali aku katakan?" Terlihat musuhnya masih bisa berdiri meskipun dia sudah babak belur. Dan akhirnya Haitani menjatuhkannya dengan satu pukulan. Oshimi berkata, "Apakah kau benar-benar menikmati pertarungan seperti itu?" Sedangkan musuh yang tergeletak masih berbicara. Haitani berkata, "Aku tidak punya waktu berbicara atau mendengarkan dengan orang-orang yang penakut." Seketika Haitani akan menginjak kepala musuhnya, namun mengejutkan Oshimi menahan kaki Haitani. Oshimi berkata, "Bagaimana kalau kau mengujiku? Kau melawanku, jika aku menang, tidak ada lagi perkelahian di sekolah." Haitani menjawab, "Kau mengalahkanku? Coba saja orang tua." Ternyata Oshimi Sensei menantang Haitani untuk bermain bola melawan dia. Oshimi mengatakan pertarungan tak harus menggunakan tinju. Haitani dengan kesal dia pergi, namun Oshimi berkata, "Kenapa kau kabur? Apakah kau takut kalah dan malu di depan teman-temanmu? Pasti kau tidak yakin. Jadi, kau rasa tidak ada yang bisa mengalahkan orang tua yang berusia 60 tahun kecuali hanya dengan berkelahi." Temannya mengatakan, "Kau biarkan dia mengejekmu." Akhirnya Haitani setuju dan dia menerima tantangan Oshimi. Dan Oshimi berkata, "Ayo coba rebut bola ini dariku." Dengan perasaan emosi, Haitani langsung maju untuk berebut bola itu, namun hanya dengan satu gerakan saja dari Oshimi, Haitani terkejut dan dia malah terjatuh. Temannya berkata hanya sedikit teknik mengatasi perbedaan ukuran. Oshimi berkata ini tidak akan semudah pertarungan yang sederhana itu. Haitani semakin kesal, dia mulai membuka jasnya untuk lebih serius, namun 2 jam kemudian, terlihat Oshimi berada di pinggir pagar. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kau berhasil mendorongku sampai ke pagar. Kau mempunyai potensi, nak. Tapi kau tak punya energi lagi." Terlihat Haitani terjatuh, tapi Haitani masih mencoba berdiri. Lalu Oshimi berkata, "Aku menyukai ketekunanmu. Tapi jika terus memaksa sesuai keinginanmu, kau tak akan menang." Oshimi sambil menjangkling bola, dia berkata, "Kau tidak bisa melakukan ini kan?" Haitani mengatakan, "Aku belum pernah bermain sepak bola sebelumnya." Lalu Oshimi pergi dan mengatakan, "Barusan ini disebut jangling 5 kali berturut-turut dan kau bisa menantangku lagi." Lalu temannya mengajak Haitani bermain, tapi Haitani menilai dan terus mencoba menjangling bola. Dan 2 temannya mengatakan kalau Haitani melakukan itu setiap hari. Ini karena dia tidak suka kalah. Dan akhirnya Haitani berhasil, lalu dia menantang Oshimi lagi. Namun dia gagal dan Oshimi menyuruh berlatih jangling 10 kali lagi. 3 hari kemudian, Haitani datang kembali menantang tapi gagal. Oshimi mengatakan menghentikan bola dengan kakimu itu keren, itu disebut trapping. 2 hari kemudian, Haitani datang dan mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan hal-hal itu. Oshimi mengatakan kembalilah ketika kau sudah mendapatkannya. Dan di hari kelima, Haitani kembali menantang, tapi lagi-lagi dia gagal menang. Lalu Oshimi menyuruh lain kali, "Bawa teman-temanmu." Semua siswa berpikir kalau Haitani bertingkah aneh belakangan ini dan selalu bermain bola dengan guru di luar. Bersama Ota dan Shimazaki juga, terlihat mereka bertiga terus bermain bola. Kemudian hari Haitani tanpa frustasi belum pernah bisa merebut bola dari Oshimi. Oshimi berkata, "Apa kau tidak sadar? Setiap permainan selesai kami selalu berada di tepi lapangan. Kita bisa melihat bekas sepatu dari latihan mereka." Haitani bertanya, "Apa maksudnya?" Oshimi mengatakan, "Itu artinya kau tidak membiarkan lawanmu melewatimu, ibaratnya sebuah tembok yang besar." Haitani berkata, "Tapi tetap saja tidak bisa merebut bola darimu." Oshimi menjawab kalau kau itu keras kepala. Lalu Haitani pergi. Kemudian Oshimi mengatakan dalam hatinya, "Itu bukan hakku untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan atau menjadi apa. Apa yang dilakukan dengan masa depannya adalah keputusannya sendiri. Aku bisa melihatnya dengan jelas." Lalu Oshimi berkata, "Bisakah kau mintamu untuk mendengarkan permintaan dari orang tua ini?"
Kemudian hari, Haitani mengatakan kepada temannya untuk ikut dalam pertandingan sepak bola sungguhan. Temannya menjawab, "Tidak mungkin, kita tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Aku harus memberitahunya bahwa aku tidak bisa. Tapi kita butuh 11 orang untuk satu tim penuh." Haitani mengatakan, "Ya, orang tua itu berkata kenapa kalian tidak ikut babak penyisihan prefektur." Temannya mengatakan lagi apakah dia akan ikut turnamen itu. Haitani mengatakan, "Aku tidak tahu, aku belum pernah ikut pertandingan olahraga sebenarnya. Aku tidak tahu kenapa. Aku harus melakukan itu." Temannya yang melihat ini dia langsung mengatakan, "Aku akan ikut juga dan akan segera mengumpulkan 11 pemain." Dia berkata, "Kita akan ikut turnamen itu bro, daripada duduk saja menonton itu sangat membosankan." Terlihat di ruang guru, Oshimi tampak terluka di pipinya. Guru lainnya mengatakan ini pasti ulah Haitani. Kehadirannya saja membuat jengkel bagi semua guru. Jika kita bisa menyingkirkannya, sekolah ini akan jadi lebih baik. Oshimi menolak dan berkata, anak-anak seperti mereka ibaratnya sebuah buah yang matang. Entah hasilnya busuk atau tidak tergantung kita bagaimana kita memilih atau mengajarinya. Oshimi mengatakan tidak perlu khawatir karena dia mengikuti keinginan orang tua. Dia itu anak yang baik. Dan tanpa sengaja Haitani bersama temannya mendengar pembelaan Oshimi dan akhirnya Oshimi mengatakan, "Ayo kita keluar berolahraga." 1 bulan kemudian pertandingan sepak bola dimulai. 2 orang wanita mengatakan terlebih lagi dengan Yuga Takami yang bermain. Sekolah sekuat Aota Academy adalah daya tarik besar. Percayalah, pemimpin pencetak skor tahun lalu pasti memiliki aura yang luar biasa. Di kawan Aota Academy adalah sekolah Haitani. Haitani bersama temannya bersemangat untuk bermain, tapi salah satu temannya malah membawa tongkat baseball. Dia berkata, "Padahal aku baru saja membelinya." Pihak lawan berkomentar kalau mereka akan berhadapan dengan segerombolan penjahat. Takami menjawab, "Aku tidak peduli, mereka hanyalah ikan kecil yang akan pulang dengan kenangan, itu saja." Haitani yang mendengar menjawab, "Kami di sini bukan untuk mulai pertarungan." Haitani mengatakan, "Lagi siapapun yang membuat kita marah, kita akan hancurkan mereka." Dan pertandingan dimulai. Baru saja dimulai, Takami menggiring bola dengan cepat melewati Haitani. 2 wanita itu di tribun berkomentar, dia langsung melewati dengan mudah. Dia bahkan tidak serius. Talent muda All Japan sangat menginginkan bakat seperti dia. Tidak ada seorang pun di babak penyisihan kecil ini yang punya peluang untuk menghentikannya. Namun mengejutkan, Haitani kembali dan langsung menjatuhkan Takami dengan keras. Tindakannya membuat kedua wanita itu terkejut. Gara-gara itu Haitani melakukan pelanggaran. Orang-orang berkomentar kalau Haitani bermain seperti penjahat. Sementara Takami berkomentar, apakah orang ini benar-benar berhasil mengikuti dribblegu? Pertandingan baru saja dimulai dan sudah ada 1 penalti. Sedangkan Oshimi berkomentar, pertandingan baru saja dimulai dan sudah ada 1 penalti. Aku pikir ini akan menjadi pecahan yang bagus untukmu Haitani. Sedangkan 2 wanita itu berkomentar, pertandingan ini lebih baik dari yang kubayangkan. Tapi kita lihat di papan skor, tim Haitani sudah terbantai dengan skor 7-0. Wanita itu berkomentar, bukankah aneh? Takami belum mencetak gol sama sekali. Wanita itu bertanya siapa dia. Lalu Takami mengatakan dalam hatinya, aku harus menyingkirkan orang ini dari belakangku. Kali ini Takami mulai berlari sedangkan Haitani terus membututinya. Kemudian rekan tim Takami memberikan umpan padanya, namun Haitani berhasil memotong umpan tersebut. Namun kontrol Haitani buruk sehingga bola tetap didapatkan oleh Takami. Takami berpikir bahwa orang ini terus mengikutinya seakan-akan Haitani hanya melihat Takami saja. Sedangkan waktu hampir selesai, Takami mengatakan pertandingan ini sudah berakhir, tidak ada gunanya menempelku seperti lem. Haitani menjawab, kalau ini masih belum berakhir. Takami menjelaskan kalau ini bukan pertandingan seperti tenis atau baseball dan kalian kalah telak 7-0 dengan waktu yang hampir habis. Apakah kau tidak sadar? Tidak akan ada keajaiban. Haitani menjawab kalau dia sudah tahu, tapi Haitani tidak ingin kalah darinya dan teman-temannya terlihat juga berjuang untuk itu. Takami mengatakan jika kau tidak ingin kalah jangan repot-repot bermain dan Takami bergerak cepat melewati Haitani seperti sebelumnya. Namun Oshimi berkomentar kalau itu tipuan. Ketika Takami maju dan Haitani mengikutinya, Takami berhenti sehingga Haitani terkecoh. Takami berkata, hanya orang-orang yang ingin menang yang bisa berada di lapangan ini. Haitani terkejut, tidak menyangka dengan kecepatan itu dia bisa berhenti dan memutarinya. Namun tak disangka Haitani melakukan refleks yang cepat, tangan Haitani menjangkau Takami sebelum dia melewatinya. Haitani berpikir dengan begini dia bisa menjatuhkannya, namun Takami mengatakan itu pikiranmu, tapi aku tidak. Takami masih bisa menendang bolanya meskipun dia ditarik yang keseimbangannya menjadi goyah. Dan Takami menendang bola itu, bahkan sang kiper tidak bisa menjangkau bolanya dan akhirnya Takami mencetak gol terakhir.
Sehingga skor berakhir menjadi 8-0. Dua wanita itu berharap Takami masuk ke sekolah SMA-nya. Haitani berkomentar, "Sejak aku bermain sepak bola, aku tidak pernah melakukan apa-apa selain kekalahan." Kemudian sambil pergi, Takami mengenalkan dirinya kepada Haitani agar mengingatnya. Haitani berkomentar dalam hatinya kenapa dia marah, padahal dia yang menang. Dan Haitani berteriak mengatakan akan mengalahkannya suatu saat. Lalu Haitani kembali dengan perasaan frustasi sampai dia menangis. Oshimi berkata, "Kalau kau masih bisa menangis karena frustasi, itu artinya kau masih bisa berkembang. Kenapa tidak coba bergabung dengan klub sepak bola yang sesungguhnya? Aku yakin suatu hari nanti kau pasti menjadi yang terkuat di lapangan." Di kemudian hari, Oshimi berkata, begitu dia tahu Alemartarku, dia langsung bersikeras ingin pergi. Dia benar-benar diterima di SMA afiliasi Universitas Kosei. Tempat itu adalah saran dari Oshimi. Dengan begitu Haitani masuk ke sana. Kedatangannya membuat para siswa di sana bertanya-tanya siapa dia. Lalu Haitani menghampiri wanita di sana. Seketika wanita itu terkejut karena dia sebelumnya pernah melihat Haitani. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini. Haitani menjawab kalau dia ingin bermain sepak bola. Dalam hatinya mengatakan tak pernah dalam pertarungannya tapi belum pernah menang bermain sepak bola. Tapi mulai sekarang, mulai detik ini aku akan mengambil langkah pertama untuk menjadi yang terbaik. Dan sampai di sini dulu untuk review manga chapter pertama dari Embers atau sepak bola yang baru teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di review manga Embers selanjutnya dan manga lainnya. Sampai jumpa.